Sebetulnya, kuliah ini ada teori yang nanti kita akan pelajari bersama gitu ya, terkait, estimasi rekayasa proyek gitu, yang mungkin kalau di gambaran kalian saat ini mungkin hanya menghitung RAB ya, gitu ya. Jadi, eee, sebetulnya nanti kita bukan hanya ngitung RAB ya, jadi nanti ada bagaimana membuat suatu project untuk mengestimasi proyek itu, terkait kelayakan juga, kelayakan proyeknya. Nanti kita akan coba lihat, eee, terkait, cash flow juga, cash flow proyek dan, eee, bagaimana skenario pembiayaan proyek. Jadi, untuk mata kuliah ini nanti, penilaiannya berupa, eee, project ya, yang di mana proyeknya itu nanti harus kalian, submit ya, yang apa, yang mana, eee, project tersebut apa, punya target ya, penyelesaian yang harus kalian kerjakan juga, gitu ya. Nah untuk, apa, eee, kali ini gitu ya nanti ya, ini karena baru yang ada cuma dikit, baru 17 ini dari harusnya yang daftar ada 30 gitu. Jadi, eee, nanti kalian bisa jelasin ya ke teman-temannya. Untuk tahap pertama nanti silakan nanti bikin kelompok ya, seperti biasa 4 orang gitu, yang banyak-banyak, 4 orang nanti kita akan mencoba buat project-nya. Yang project ini kan memang, biasanya kita coba dengan project, perumahan ya. Kalau gedung kita mungkin tadi nggak selesai, jadi perumahan aja. Kita mulai dari tahap, eee, penawaran lahan ya atau land clearing nantinya ya. Tahap, eee, awal ini nanti, eee, kalian harus, membuat suatu proyek kalian sendiri. Nanti kalian harus mengestimasi juga. Jadi mengestimasi itu bukan hanya angka ya, jadi dalam hal kelayakan proyek juga mengestimasi bahwa proyek itu memang, visible ataupun tidak visible gitu. Jadi, kita akan melihat, eee, seperti PFS lah gitu ya, feasibility study-nya gitu. Proyek itu, bisa dilakukan atau tidak nanti. Nah setelah itu kita akan coba ke hmm, ke perhitungan RAB-nya. Perhitungan RAB-nya nanti juga, apa, kalian akan hitung gitu ya, silahkan nanti download di internet itu AHSP 2023 ya, yang itu kan kalian juga, eee, ada gitu project tuh, jadi itu RAB kan, itu silahkan download, itu kita pakai itu nanti. Kita penawaran lahan dulu ya. Jadi kita, eee eee,
coba untuk buat track-nya gitu, yang sebetulnya nanti kalian juga yang akan, ngitungnya gitu ya, secara ini, biayanya gitu. Itu, apa, perhitungannya nanti sampai ke apa, rumah tuh ada satu tingkat, ada 2 tingkat gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa dibagi. Kalau untuk sumber buku nanti bisa saya kasih juga, nggak masalah gitu ya. Itu nanti, bisa dilihat dari situ gitu. Di sini contohnya ya. Ya, ini ada satu contoh ya, untuk tahap satu itu kita harus, lihat, lahan dulu ya, terkait lahan. Jadi kita harus cari, silakan kalian boleh cari lahan mana aja melalui Google, boleh, dan lahannya itu bisa kosong ataupun bisa juga nggak kosong juga boleh, ada orang, ada penduduk, tapi berarti nanti kalian harus ada biaya pembebasan lahan, kayak gitu. Jadi, tahap satu dengan 5 orang lahan, project yang bisa kita mau buat itu, kita harus melihat proyeknya itu, mengestimasikan bahwa proyek itu, bagus gitu, berarti lahannya bagus. Jadi bukan hanya ngitung biayanya aja, tapi lahannya aja kita mesti prediksi juga. Eee, yang tahap satu ini ya, tadi contoh ya, contoh ini ada luas lahan gitu ya, ada 4 hektar dengan 3 hektar, kondisi existing-nya clear and clean gitu. Kemudian dia digunakan untuk kondotel atau pagar apartemen. Jadi ada istilah batas tinggi bangunan juga ada di situ, batas tinggi bangunan yang kemudian nanti, eee, ada terkait dengan informasi terkait koefisien dasar bangunan. Jadi koefisien dasar bangunan nanti saya jelaskan ya, jelasin topik gitu. Ada koefisien lantai, bangunan gitu ya. Nah, di sini juga kita akan melihat, terkait, aksesibilitas dari, eee, akses dari proyek itu mana, di proyek yang penting karena, proyek kelayakan dari proyek. Jadi ini, tugas kalian nih yang pertama ini ya nanti ya. Ini contohnya aja, nanti kita bisa diskusikan pemilihan, pemilihannya, pertimbangannya apa itu yang, kalian mesti, ada progresnya per minggunya nanti. Mhm. Mmm, ini di sisi lahan, di sisi mana ada, lahan lokasinya plus minus macam itu dari school gitu ya, jaraknya sekian dari kabupaten dan lain-lain ya. Jadi kita nih mengestimasi dulu secara, geografis lah ya, lokasi kita tuh bagus atau tidaknya gitu ya. Nah kita ngecek juga batas lahan, gitu, untuk yang mau kita buat gitu ya, eee, cuma kalau lahan kan sebetulnya, banyak juga orang salah di lahan gitu kan. Lahan tuh ada yang, apa, yang sesuai misalnya tapi anggap clear and clear gitu ya.
kondisi lahannya gimana, masih perlu land clearing, terus sudah matang atau gimana, ya mesti dilihat kondisi, lahannya. Karena kalau lahannya itu juga perlu urukan, berarti dia perlu biaya tambahan untuk, timbunan gitu. Kalau dia lahannya itu, sawah misalnya gitu ya, berarti kan dia ada biaya timbunan. Kalau dia berbukit, kita mau ratakan berarti ada biaya, eee, galian atau cut gitu ya, gitu. Jadi ada cut and fill gitu, gitu ya. Nah, ini, contoh site plan-nya lah gitu ya, kurang lebih sebetulnya bukan site plan, masuk belum site plan, jadi baru tanahnya doang. Jadi tanahnya di sini ada yang 7 hektar, ini 7 hektar, di sini gitu. Terus kita rencanakan, lihat dari peta kayak gitu gitu ya, isinya. Kemudian kita lihat lagi, aksesibilitasnya nanti ini kalian bisa misalnya bikin dari Google juga bisa, modelnya seperti apa, akses-aksesnya kalian bisa tunjukkan, bahwasanya project ini, eee, sangat layak gitu untuk dibangun di sana, karena nilai proyek juga berpengaruh di sini. Kalian mau bangun nanti tipe rumah apa? Rumah murah kah, rumah mewah, atau perumahan seperti apa gitu. Nah ini yang, jadi tantangan juga buat kalian sih, bukan, jenis proyeknya gitu ya. Nah, terlebih lagi kalau proyek yang kalian mau bangun ini, kalau aksesnya bagus, terus, kalian mau bikin skala, ke bawah gitu ya, menengah ke bawah misalnya gitu ya. Nah itu kira-kira, di angka berapa gitu. Itu bisa kelihatan nanti dari bentukan. Untuk mendapatkan kalian tahu nanti menghitung RAB-nya kita, namanya untuk pembebasan lahan. Pembebasan lahannya itu dalam proyek itu biasanya ada survei. Survei survei lahan itu eee, dikunjungi biasanya. Tapi kalau kalian yang penting nggak usah kunjungi, kalian di-googling aja, kalian cari pembanding-pembanding sekitar situ gitu. Jadi jual lahan berapa di sana atau jual, eee, bangunan di sana berapa, kan bangunannya nanti dihilangin, meter persegi bangunan berapa, lahan berapa kan gitu. Jadi kalian kan mau beli tanah, per meter perseginya berapa, kan gitu. Jadi kalian cari harga tanah sekitar berapa melalui Google misalnya. Kalian tapi kalian screenshot gitu ya, eee, harga lahannya sehingga kalian bisa dapat kalian harus beli lahan di sana berapa ya, eee, per meter persegi gitu. Itu sih ya, kayak gitu. Jadi nanti biaya pembebasan lahan atau pembelian lahan kalian masukkan di dalam, RLP, project di awal gitu ya. Nah kemudian nanti kalian, eee, sebelum itu sebelum ini ya, nanti kalian juga harus bikin namanya, pembanding ya. Jadi misalnya perumahan-perumahan terdekat di sana tuh apa aja kelihatan. Tentu saja ya perumahan yang ada di sini yang menjadi kompetitor kalian gitu. Jadi nanti itu dari bagian dari analisis kita, mengestimasi harga proyek yang mau kita jual di sana gitu ya. Nah kemudian, tapi jangan satu, ada beberapa gitu, ada beberapa perumahan lah gitu ya, kan harganya bisa di-Google di internet. Itu kalian buat, pembanding-pembanding bertanya, harga harga perumahan di sana itu kelasnya berapa, kalau kalian lebih mahal dari sana berarti kan agak sulit infonya gitu. Jadi, harusnya kurang lebih atau di bawah itu gitu. Itu yang mau kita inikan dari hasil survei kalian melalui, Google dulu gitu ya. Kalau yang sebenarnya sih memang harus survei langsung gitu. Kemudian kalian harus buat, SWOT-nya, SWOT strength, weakness, opportunity, and challenges gitu, untuk, kondisi, proyek itu gitu.
proyek itu nanti, eee, seperti apa nih SWOT-nya gitu, dan kira-kira nanti layak nggak gitu untuk kita bangun gitu, perumahan atau apa aja gitu ya. Itu nanti silahkan diskusikan, mungkin mau di proyek di mana ya. Ini deskripsi lahannya yang, eee proyeknya, dan yang paling bagus itu adalah, lahan tuh dikerjasamakan gitu. Nah, kerjasama berarti nanti ya ada estimasi pembagian profit gitu, pembagian profit antara yang punya lahan dengan yang, membuat proyeknya. 20% pembagian profit setiap unit yang terjual kan. Nah itu, kita mau bikin itu disimulasikan dalam, cash flow proyek. Mau dia bisa untung, untungnya berapa gitu, terus balik modalnya berapa lama, itu yang mau kita tahu ya, emisi itu. Nah ini dokumentasi, untuk proyeknya kondisinya kayak gini, itu kondisi tanahnya udah, eee, ratanya sudah oke, tinggal, eee, sedikit gitu ya, dan clearing-nya juga, nggak terlalu banyak. Tapi kayak gini biayanya tetap ada tapi nggak besar gitu, berbanding kalau tanahnya seperti ini gitu ya. Kalau tanah kayak gini kan biayanya berarti kita harus, land clearing-nya lumayan kan gitu, tebang dan segala macam. Ya, ada biaya tambahan untuk land clearing gitu. Jadi, itu nanti kan masuk dari biaya proyek pembebasan lahan. Jadi bisa diperkirakan ada tambahan gitu untuk, biaya pembebasan lahan gitu ya. Itu kurang lebihnya. Eee, ini akses menuju lokasi itu, berarti jalannya udah bagus gitu ya, berarti nggak perlu semalam lagi jalan, jadi tinggal bangun kalau ini ada akses, dan ini kita bisa buat di sini contoh rumah, menengah santai misalnya kayak gitu ya, di sini. Jadi ya misinya seperti itu ya. Kalau kita bandingkan kompetitor yang di sekitar lokasi itu, kan ada berapa rumah itu yang dijual misalnya itu bisa ada 1,8, bisa ada 3 miliar, ada yang 2,1, bla 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 gitu ya. Berarti harga rata-rata, bangunan di sana berapa, harga tanah di lokasi sana juga rata-rata berapa, nanti kita bisa tahu ya. Jadi kita juga menawarkan lahan dalam artinya kita mau beli nih lahan itu kan masuk dalam anggaran proyek kan atau bebas ya. Berarti kita harus beli di angka berapa, eee, pembelian gitu kan. Kalau angka penawarannya tuh misalnya, eee, 3,5 kayak gitu, ya kalau ternyata harganya rata-rata misalnya gitu ya, misalnya 1,5 berarti kan penawaran lahan lebih mahal kan, 1,5 ini 3 juta tapi rata-rata sekitar 1,5, berarti kan masih bisa dinego gitu, berarti asumsi kita harus angka berapa kita untuk mengeluarkan biaya untuk pembebasan lahannya gitu, kayak gitu ya. Itu contoh yang, mhm, dan kemudian contoh yang lain, iya kurang lebih sama, eee, ini juga caranya sama ya, penawaran juga ini lahannya seperti ini gitu, kemudian nanti suksesnya gimana,
posisi terus sukses nanti, dibuat lebih bagus dari ini, nah ini kurang bagus gitu. Jadi mana posisi-posisi misalnya stasiun atau mall atau ininya, di KLB-KLB-nya ya, kemudian SWOT-nya, nah properti sekitar harga seperti apa, angka rata-rata tuh di sana berapa, yang ditawarkan berapa gitu gitu ya. Nah itu kita, perlu bicara itu. Kalau kalau ini mungkin nanti ini yang sebenarnya nanti akan ada nih lainnya seperti apa. Mau layak, layak, kalau enggak, oke. Oke, itu yang ketiga contohnya ini kayak di nah, 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 lahan juga ya, ini terus ya, dan dengar suara saya kedengaran ya? Benar, Bang. Belum? Kedengaran, Pak. Ya, putus ya? Kalian nangkep nggak yang saya infokan tadi ya? Iya, Kak. Nah, itu ya. Ini kita lanjut lagi ya, ini kondisi existing-nya kayak gini lah kurang lebih gitu ya. Di sana ada kredit mesin dasar bangunannya, misalnya di aksesnya gitu ya. Nah, kita bikin SWOT-nya nanti, SWOT untuk lokasinya, kemudian cari properti sekitar lahan, kita lakukan harga lahannya, ya, penutupan lahan dari tempat terkait lahannya, ya itu ya. Terus kemudian ini nanti simpulannya apa gitu? Layak untuk dikasih atau gimana? Itu yang kita perlu perhatikan. Seperti itu ya. Nah, itu yang mau nanti kita buat di semester ini. Kita mau em, ya istilahnya buat proyeknya sebaik mungkin gitu. Dan apa? Saya mencoba tes contoh ya.
Contoh dulu ya, contoh ini yang project yang kelas nanti dibikin daftar pengantar gini ya, sama daftar pengantar gitu ya, sama kemudian nanti daftar isi gitu ya, sama ya, nanti di sini ada pendahuluan, metode estimasi, sama kayak gitu, kemudian rencana anggaran. Ini kan nanti ada, kayak gini nih, latar belakang, tujuan, ruang lingkup. Tadi sih di sini sampai SWOT-nya kan di sini, nanti ITS kan sampai di sini sebenarnya, di sini. Kalau yang di sini nih, sampai ujian akhir nih. Jadi dia ada rumah tingkat tingkat 1, fase 1, ada tingkat 2 gitu. Ini ya, terus ada cash flow, terus ada skenario cash flow. Nah, skenarionya ini bisa dibuat juga. Ini lumayan bikinnya ya, agak lama juga, tapi kalian harus, dicicil. Jadi tiap minggu kita akan ngecek juga progresnya nih. Jadi, eee, kalian harus dicicil nih, banyak. Nanti ini ada, eee, ini gambar-gambar gitu ya, contoh, ini ada latar belakang proyek seperti apa gitu ya, proyek di Tenjo gitu ya, ini tujuannya, ruang lingkup pekerjaannya gitu ya, nanti ada cash flow nih ya, kemudian kalian lihat ininya, sesuai, terus kemudian ini kan ada bahannya nih, nanti kan digambarkan juga harusnya, apa tadi, aksesibilitas suksesnya seperti apa gitu ya, suksesnya gitu ya, gambar gitu, deskripsi lahannya apa saja, posisinya, statusnya, batas-batasnya, ini prinsip kebetulan alhamdulillah ya nggak ada. Jadi diperlukan, tapi kita diperlukan ini, timbunan lah gitu ya, terus di contoh gitu ya, kayak gitu, kemudian harga lahan tuh dilihat sini kan, Tenjo tuh harganya 400.000 kan, dikalikan dengan total luasan ya sekian-sekian, jadi 400.000 kan, eee, posisinya begitu, kondisi existing bisa lihat di Google nih, ini ada kondisinya sukses gitu ya, lahan begini, berarti ini kan perlu biaya kan, untuk clearing-nya kan, tebang-tebangin dan segala macam, ini biayanya. Terus ada analisis koefisien dasar bangunan, terbuka hijau sama koefisien lantai bangunan. Nanti ada koefisiennya, nanti kalian bisa lihat juga di peraturan pemerintah ya, koefisien dasar bangunan, eee, ada aturannya. Kalau peraturan daerah ya yang kayak gini ya, di pemerintah ada juga yang ini ya, tapi nanti kita lihat yang hitungan ya, kalau di peraturan kayak apa, yang yang ini tentang ada hitungan juga. Kalau kalian baca, ini ada bangunannya berapa, ini udah mungkin hingga berapa nih, tapi ini, eee, ini daerah mana, Tenjo, namanya Tenjo ya. Itu hanya minimal 30 untuk baja 30%, persen ya, yang yang ngambil dari Bogor ya. Nanti, dari LPH ini dapat, luasan yang harus hijau ya, kita 2,7 hektar. Terus kita ngitung koefisien lantai bangunan, diajarin ya untuk hitung koefisien lantai bangunan, luasannya, lantai bangunan tinggi, tinggi bangunan. Tapi kan kalian bikin nanti cuma 2 lantai maksimum kan, tapi ini bisa dari aturan bisa 7 lantai. Ini kan cuma buat 2 tingkat ya. Terus bikin slotnya,
Nah, kemudian nih buat weakness-nya ya, potensi seperti apa, terusnya gimana buat pilih ya, dia udah bikin meja, ini kompetitornya ya, di sekitar sana, ini ada Grand Jeju Resident, harganya sekian, ya kemudian ini kayak gini gambar-gambarnya udah mau begini gitu ya, Citra Maja, dia ini ada komputer lain ya, harganya juga dia dapat itu, ini intinya. Dibuat analisis harga sementara ya. Kalau yang di beberapa tadi input itu tipe-tipe rumahnya ada dapat, kemudian harga sekian, berarti sekitar meternya lebih bisa pilihan lagi lah ya. Artinya dari segi harga, memang dia melihat rata aja gitu ya. Tapi ini kan harusnya ini dengan bangunan ya, tanah doang harusnya gitu. Gitu. Nah, tipe rumah yang rata-rata di sana kan tipe rumahnya sama nih 36 gitu ya. Nah, rata-rata ya segini gitu. Kalau langsung gitu ya, harga jualnya gitu ya. Kalau harga jualnya segitu, kalau misalnya dia jual, nanti rencana dia misalnya misalnya nggak jual, misalnya kalau dia dapat 100 juta gitu ya. Kalau dia rencanakan untuk 240 gitu. Terus kemungkinan ya dengan tipe 36 dengan 72 berarti kan bisa bersaing gitu. Makanya kan paling kalahnya sama Citra Maja gitu. Citra Maja ini kan 221 kan. Dia bikin sekitar 140 nih. Rencana gitu. Kita ada 20-50 gitu ya per meter. Berarti kan mungkin saing bebasnya. Baru masuk ke RHB-nya. Dari RHB-nya nanti untuk rumah kalian boleh ambil dari mana aja sih sebetulnya. Desain ataupun denahnya itu diambil dari mana aja. Eh, tapi pasti kan ada lantai satu dan lantai dua. Ada perbedaan kalian tahu hitung lantai satu bagaimana, lantai dua bagaimana. Ada perbedaannya sih. Jadi nanti itu Excel aja. Kalian bikin jadi dibuat dari kelompok kan dibagi dua mungkin masing-masing gitu. Gitu. Jadi perhitungannya. Tapi pas waktu sebelum ini setelah tes kan, sebelum tes kan kamu masih line offering dulu, line offering sampai batas awal untuk persiapan persiapan proyek nih. Mungkin udah sampai sini dana lantai gitu ya. Dan masuk awal lah, desain awal gitu yang kalian harus buat. Nah ini ya kurang lebih gitulah ya. Dan bikin ya, kalau ada gambar di internet boleh juga pakai nggak apa. Cuma nanti hitungan kamu hitungan biayanya kalau berdasarkan itu dia. Jadi tahap persiapan nanti akan ada
Nanti saya juga akan kasih bukunya juga, kalian nanti bisa mulai juga nanti kalau udah ada bukunya itu udah saya download juga, bisa ambil ya, download, eee, ada pekerjaan persiapan gitu, pengukuran dan pemasangan pang, kayu, nanti lihat di RAB-nya ada tuh ASP 2023, bagian tanah dan urban nanti kalian buka juga di ASP itu ada, termasuk pekerjaan pondasi, eee, kayak batu batu split gitu ya, kayak gimana gitu nanti ada di ASP kemudian ada pekerjaan struktur, ada pekerjaan dinding gitu ya, nanti ada pekerjaan atap, pekerjaan lantai, pintu jendela, cacatan, dan seterusnya gitu. Lain terus direkam, setelah terusnya nih, nanti tambahan sih pajak, pajak tuh 10%. Ini pekerjaan ini udah rekapitulasi. Ini yang 2 lantai, kemudian kurang lebih prosesnya semi ya, dinding gitu, kemudian nanti atap, plafon, jendela, terus nanti selesai ada akad, ya. Nah, untuk satu rumah, gitu. Kemudian kita akan melihat cash flow, cash flow-nya tuh kita akan buat mulai dari, ini renovasi dan reforma pembangunan pembangunan lahan ya. Kita akan buat ininya, sebentar ya, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Kurang lebih. Ini nanti kan hitung cash flow-nya dari ini ya, nanti saya informasikan juga ya, cara-caranya gitu. Ini memang terakhir-terakhir ini agak rumit sedikit. Ini ada caranya perhitungan cash flow, intinya nanti ada berapa skenario lah ya. Nanti akan ada pinjaman bank, berapa persen atau tidak pinjaman bank, atau pakai kerjasama gitu ya, kerjasama lahan, kerjasama lahannya sama siapa nanti. Dia, bagi hasil kan. Nah, ada APBN-nya, eee, tahun pertama gitu. Nah, ini nanti ada perhitungan kayak gitu, ini ada skenario ketiga nih kemudian ya, skenario ketiga ya. Skenario 6 tahun, perhitungan 5%, tahun kedua, dan seterusnya. Size planning-nya kayak gitu, kemudian cash flow dan juga cash flow 3 skenario, skenario modal pinjaman bank, kalau yang pertama tadi skenario modal sendiri nih, biaya sendiri ya. Bonusnya berarti kan biayanya besar nih, cash out-nya berapa, cash in berapa. Ini kan development kayak gini kan awalnya tingginya besar kan, karena untuk bebasin lahan kan berarti bayar tanah, dan yang ini pakai pinjaman bank berapa, pinjam berapa persen, bunga berapa, setahu bank juga gitu. Terus kemudian kita hitung, ini kan cicil ya, supaya tanah berangsur cicil ya. Nah, dia bayar yang punya lahan dikit-dikit gitu.
kalau yang punya lahan mau kan. Tapi ini dia bikin skenario yang sama. Nah, kemudian akhirnya dia bikin kesimpulan itu layak dan ini IRR-nya, internal rate of return-nya berapa persen dan lain-lain. Kesimpulan pembangunan dari satu lembaga layak atau tidak, ya harus ada ya kesimpulannya layak atau tidaknya gitu. Nah itu kritik soalnya gitu, terus ini lampirannya, kemudian STK, dan itu. Kurang lebihnya begitu yang mau saya sampaikan dulu rencana proyek kita ke depan. Nah, kira-kira dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jangan-jangan kalian tidur ya? Ya, gimana Jen? Nah, tadi yang kurang nilai pajaknya 20% itu yang di mana ya, Pak? Pajak enggak lah, 11. Terus 11 ya, Pak? Itu tadi yang di mana ya, pasalnya tadi saya belum nyatet. Ini rekapitulasi. Rekapitulasi. Itu nanti terakhir-terakhir itu harus ada nilai pajak 11%. Kayak gitu. Oke, Pak, terima kasih. Dari proses ini dapat ngerti nggak ya? Kita rencananya nilainya murni dari proyek ya. Putus. Untuk nilai UTS sama ujian akhir. Itu dari proyek. Ada yang bingung? Ada yang mau nanya? Boleh. Iya. Oke, nah, yang proyeknya bagus dari mana aja? Iya, bagus. Tapi kamu jangan salah, ketika kamu bebas, kamu posisi lahannya di mana? Menentukan juga terhadap biaya proyeknya. Misalnya kalau kalian bikin daerah Kuningan misalnya, lahannya kan kalian survei nanti kan akan mahal. Ya gitu. Berakhirnya pada proyek juga. Itu. Ada lagi? Atau untuk kelompok berarti bebas pemilihan anggotanya ya, Pak? Hah? Untuk anggota kelompok dipilih acak atau gimana? Ini kecil dia. Pemilihan kelompoknya bebas atau dipilihin, Pak? Apa bebas? Pemilihan kelompoknya, Pak. Oh, ya bebas, bebas. Pak, terima kasih. Ya. Terus ada lagi?
kita nanti setiap minggu kita ngecek progres ya, sama paling udah apa aja yang sudah dilakukan untuk setiap kelompoknya gitu ya, di minggu depan. Nanti sambil ada teorinya, sambil jalan, kemudian sambil mengecek progres proyek tiap minggu loh. Sebenarnya udah sampai mana gitu. Gitu. Sambil nanti ada teori-teorinya lah untuk apa, kita kita akan sampaikan juga. Ada pertanyaan nggak? Itu dulu deh. Pertanyaan? Berapa semuanya? 1,5. Berapa? Izin bertanya Pak, ini proyek untuk kalau semuanya mana? Ini ditambah. Nggak kedengar saya. Aziz. Halo? Ini proyek untuk UTS dan UAS atau bagaimana Pak? Project untuk UTS dan UAS atau bagaimana? ulang-ulang nggak kedengaran? Mohon maaf Pak, Nah, ini tugas proyek ini untuk UTS dan UAS atau bagaimana Pak? ya, UTS semua. Jadi UTS itu cuma sampai setengahnya, UAS berikutnya gitu. Itu ayo. Aziz, Iya baik Pak. oke. Nanti kita 7 minggu tuh, minggu 7 udah presentasi tahap pertama. Karena itu UAS-nya dikumpul progres laporan pertama sampai ke Table itu. Dan offering plus 1 tahap awal persiapan RAB itu ya. Oke. Kalau bisa setengahnya lebih bagus, udah sampai tahapan progres awal yang sampai ke tahap proyek. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Dan saya mau nanya Pak, untuk laporan yang tadi dikirim ke e-learning nggak ya Pak? Bagaimana laporan tadi? Untuk laporan yang tadi Bapak presentasikan, apakah dikirim ke e-learning? Mungkin laptop saya ini kurang ya suaranya, tapi kecil banget. Kenapa dia? Saya ketik lewat Halo? chat aja belum. Ini. Nah, ini yang kamu chat siapa nih? Ini Arfianto, Pak. Maaf ini rumahnya hanya harus 2 lantai atau ada dua-duanya? Lantai 1 dan lantai 2. Itu, Arfianto. Halo dia. Halo dia.
Halo Pak, saya udah chat di DM. Pak, izin untuk bertanya. Laporan katanya apakah kirim ke e-learning? Enggak, laporan kirim ke e-learning. Cuma mungkin kalau yang tadi contoh land of film, ya. Tapi kalau contoh tadi enggak, nanti kamu ikutin itunya lagi. Ini kapan ya Aziz? Ini kan wajib untuk UAS dan berarti nanti tidak menyesuaikan Pak. Iya, kerja proyek ini saja. Tapi kalau proyeknya jelek, nilainya jelek. Kita yes, Ya, baik Pak. ya, baik, baik. Terus ya, ya. Oh, dengaran ya? Saudara ya? Ya, Pak. Ya. Oke, teorinya nanti disampaikan dikit-dikit sambil nanti sambil cek progres nanti mulai minggu depan. Saya akan bikin sampai di mana gitu. Nanti contohnya juga kita bikin grup WA ya. Ada yang bisa bikinkan grup WA ya nanti ya. Iya, Pak. Sudah ada grupnya. Oh, udah deh ya. Nanti di add saya ya. Kemudian teorinya nanti ada berapa buku yang nanti saya akan kirimkan juga ke Big juga sih. Ada berapa buku yang eh, apa, yang mungkin lebih kalian harus baca, jadi pedoman juga, termasuk nanti yang PUPR yang ASP 2023 itu silakan di-download juga. Tapi kalaupun enggak, nanti kalian saya kasih juga nggak apa-apa. Kelihatan ya ASP ini ya. Kelihatan Ini Pak. yang nanti kita akan banyak bahas ini ya di perjalanan kuliah kita ini. Karena ini lumayan bagus juga untuk panduan kita ke depan. Ini ada bisa dibaca nanti pelan nanti kita eh, melihat apa perhitungannya dari sini, gitu ya. Minggu pertama mencari titik lokasi dan minggu kedua benar gambar. Ya begitu. Jadi minggu pertama kalian mau buat di mana dulu gitu ya. Ini siapa namanya? Dwi Puji. Dwi Puji. Ya, hanya Dwi Puji berarti kita minggu pertama itu kalian lokasinya dulu. Maksudnya posisinya di mana. Nah, nah, kan gitu. Kalau mau bangun itu bagaimana? Survei
internet yang stabil ya, Facebook ya. Jadi halo, suaranya jelas? Halo, kedengeran nggak? Dengerin, Pak. Kedengeran ya? Nah, jadi minggu pertama tuh progresnya kamu sampai di mana nih dari sekian banyak, penawaran lahan itu gitu ya? Kita mau, eee, ngitung banyak hal nih kan, kita, eee, nanti ini RAB-nya, apa, ASW-nya itu, panjang lah, nanti kalian bisa lihat dulu di sini. Nanti saya taruh juga lah rencana di Big itu, di Big ya, eee, ini, itu yang pertama. Kemudian, mmm, ya, Senin. Kemudian nanti ada, eee, cabe yang ini juga ya, ini juga nanti saya kasih juga deh. Nah, ini hitung RAB-nya pakai BOW. BOW tuh, yang zaman Belanda dulu tuh ngitung ASW harga satunya pakai BOW namanya, BOW, BOW ya, ini yang lama punya, yang Belanda, BOW, tapi masih sering dipakai juga untuk perhitungan manual ya. Itu, yang kayak gini ya, tapi kerja proyek konvensional ya, bukan pakai alat berat ya, itu BOW, gini ya. Kemudian nanti, ada juga yang satunya yang menggunakan, eee, yang mungkin kayak ini step by step-nya, kayak yang buku yang ini nanti saya kasih nggak, Bang? Ini saya kasih juga. Nah, kalian ngikutin tahapan seperti ini, yang Excel ini, buku ini bagus, dia ada tahapan-tahapannya, buku ini, nanti langsung ke misalnya di contoh-contohnya kan, itu nanti ke es tutup ya, hmm, banyak yang dibuka jadi berat. Nah, ini, nanti kalian bisa ikut, ini kan, tuh ini nggak usah, ini sama sih dengan Bapak buat, tapi pekerjaan yang balai pertemuan nih, kecil ya, masuk ke sini ya, ini rumah, ini contoh rumah lah, ini saya kasih kamu juga contoh rumahnya, buat RAB sampai rekapitulasi sih. Nah, untuk 2 tingkat, ini kan, ada tipe rumah nih yang plafon ya, ini ya yang ini, maksud saya yang ini ya, yang rumah 1 tingkat ya, yang 2 tingkat yang di bawah ini, rumah ruko, apa ini. Ini tuh 2 tingkat bisa pakai ini juga, contohnya gitu ya. Tapi, proyek kalian kan pasti berbeda tuh. Jadi, tapi tahapan cara eksekusinya ngikutin yang di sini ya. Nah, kalau, ininya ASP-nya jangan pakainya pakai, ASP yang 2023.
Tapi tahapannya ikut ini prosesnya ya. Mudah-mudahan ngerti ya. Ini saya kasih juga linknya, kayak gitu. Jadi minggu depan kita ngecek itu ya, sampai mana kalian proses estimasi awal proyek, kelayakan proyeknya gitu. Itu pelan-pelan nanti jadi juga proyeknya gitu ya. Nah, kira-kira dari apa? Ini ada yang mau ditanya nggak? Belum ada, Pak. Oh, masih. Baru nyampe. Waduh, susah lah semua diulang dari awal. Kamu kasih minta tanya teman-temannya ya, si apa penjelasannya tadi kayak gitu. Jadi kalau apa ini tugasnya udah kita jelaskan ya. Minggu depan proses untuk asistensi ya, progres dan mungkin akan ada pertanyaan kita, mungkin lebih banyak diskusi, lebih bagus ya untuk penyelesaian tugasnya gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak? Asistensi enggak, progres mingguan ya. Ini asistensinya berupa lapor, enggak, asistensinya cuma presentasi aja. Presentasi setiap pertemuan, presentasi setiap kelompoknya gitu. Kayak gitu. Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada, Pak. Gimana ya? Berarti clear ya, ngerti ya apa yang mau dilakukan ya. Kita ngitung estimasi realisasi proyek nih, estimasi proyek itu layak atau tidak nanti ujungnya, sama biayanya, biaya proyek ya. Baik, kalau nggak ada, mungkin nanti kita akan lanjut di minggu depan. Sambil kita teori tadi yang saya sampaikan, teorinya sedikit, terus nanti kita lihat paparan proyeknya ya, progresnya seperti apa. Oke, sebelumnya kita mau absen. Iya dah, Abi, Abi nggak ada ya? Tapi ada, Pak, satu diva sama saya. Enggak. Ada, Pak. Ahmad Farhan, Hadir, Pak. oke. Alfianto ada? Hadir Pak, hadir. Indri Darmawan, Andri nggak ada ya? Denis, ada tapi. Jadi ada. Ada Ya, Pak. ada. Tuh, Doni ada? Doni nggak ada ya? Ini nggak ada? Nggak ada. Oke, Doni nggak ada. Anissa ada ya? Ada tadi. Doni. Dwi ada tadi. Yunike ada. Fadila ada.
Faima, ada Fajar, ada Ani, Hadir, Pak. Justin, Hadir, Pak. ada Kemal, Hadir, Pak. ada Hadir, Pak. Pina, ada Lagan, Hadir, Pak. bukan nggak ada. Ibnu ada, Hadir, Pak. Darin nggak ada ya. Ibnu ya hadir Pak. Ibnu hadir Pak. Oke. Nabila, Nabila hadir. oh Nabila nggak ada. Hadir, Pak. Puja, ya ada nggak ada. Rizkika, Puja nggak ada, Rizkika nggak ada. Hah? Betul. Rizkika mana? Oh, Rizkika nggak hadir ya? Hadir, Pak, itu di kolom chat. Oh ada. Baik, nggak ketahuan. Ya. Nah, Siti Fatimah, Safa, ada Mika, Fiana, ada. Oke ya. Di scan dulu ya. Oke. Kita untuk penjelasan awal sudah disampaikan, persiapan proyeknya sudah disiapkan untuk kelompok-kelompoknya. Ini insya Allah baik juga gitu ya, kalian juga. Nanti kita lihat di minggu depan seperti apa progres yang kalian udah buat gitu. Nanti ada teorinya juga yang mau saya sampaikan juga sambil jalan ya, karena estimasi recovery dia kalau teori dia kurang ya, jadi harus ada praktek membuatnya juga gitu. Jadi sambil kita mengerjakan sambil kita belajar gitu cara pikir. Oke baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kita sambung lagi di minggu depan ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.